Kak, aku udah mulai nih riyadhahnya. Tapi masalahnya yang sulit itu menjaga keistiqomahan. Gimana caranya biar tetap lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Gimana teman-teman? Aku udah nge-share tentang riyadhah. Ada 2 video, yang part 1 sama part 2. Nah, gimana? Teman-teman udah mulai belum dengan riyadhahnya? Udah ada beberapa video yang aku share tentang sholawat, tentang ngamalin sholawatnya, tentang keajaiban sholawatnya. Terus juga kemarin-kemarin ini aku nge-share tentang riyadhah beserta dengan rinciannya. Nah, tapi ada juga nih beberapa orang yang masih nanya, Kak, gimana ya ngamalin sholawatnya? Kak, gimana ya riyadhahnya? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah aku jadi pingin share nih ke teman-teman tentang suatu prinsip yang aku pegang sampai sekarang, yaitu prinsip mulai aja dulu dan gak kebanyakan mikir. Pertama kali tahu tentang riyadhah dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur di acara Wisata Hati. Nah, saat itu juga aku nyatetin tuh amalan apa aja yang harus aku lakuin. Dan gak kebanyakan mikir, saat hari itu juga, mulai detik itu juga, aku ngelakuin apa yang udah aku catat tadi. Jadi, gak kebanyakan mikir, langsung aja dimulai. Karena masuk akal banget gitu loh. Saat kita mau minta tolong kepada orang, ya kita harus datang dong kepada orang tersebut. Sama juga nih, kalau kita mau minta pertolongannya Allah, ya kita harus datang dong kepada Allah. Nah, datangnya itu jangan setengah-setengah, tapi bener-bener dengan sungguh-sungguh. Ya, salah satu jalannya lewat riyadhah tadi. Karena di dalam riyadhah itu banyak sekali prinsip-prinsip yang harus kita lakuin. Contohnya sholat tepat waktu, mengabaikan yang lain dulu, ya, yang sekiranya nggak penting-penting itu, urusan-urusan kita yang dunia-dunia itu kita tinggalin dulu, kita datang kepada Allah. Nah, dari situlah aku ngerasa ya udah, aku harus emang datang kepada Allah gitu. Hari itu juga, saat itu juga, gak kebanyakan mikir lagi. Toh yang kita lakuin kan bukan hal yang aneh-aneh ya. Contohnya kayak sholat tepat waktu, puasa. Itu bukan hal yang aneh dan melanggar syariat gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku juga share ke teman aku yang namanya Devrin. Dia sempat ada di video aku juga yang ini. Nah, beliau ini salah satu saksi hidup aku mau mulai riyadhah. Jadi kita tuh riyadhahnya bareng-bareng saat itu. Jadi pingin lulus tepat waktu dan juga dia emang lagi punya masalah juga gitu ya. Jadi pas kita lagi nunggu dosen, itu aku cerita ke dia, Frin, kamu kenal dengan riyadhah gak? Gitu. Nah, saat itulah dia juga mulai tertarik. Dan pada saat itulah dia juga gak kebanyakan nanya, gak kebanyakan mikir, langsung bareng-bareng ngejalanin riyadhahnya. Jadi pas masa-masa ngerjain skripsi itu kita bener-bener ngerasain betul yang namanya perjalanan riyadhah. Sampai akhirnya kita berdua bisa sampai pada titik yang sekarang. Temen aku itu udah bisa mencapai salah satu hajatnya, udah punya bisnis sendiri. Kemudian kalau aku pribadi udah bisa di titik yang sekarang, bisa share ke banyak orang, bisa ngomong di depan kamera kayak gini. Itu udah sesuatu yang gak pernah aku bayangin sebelumnya gitu. Sesuatu yang kalau teman-teman aku tahu gitu ya, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah yang tahu aku bikin YouTube, itu kayak pada heran gitu, gak percaya. Karena pada zaman sekolah sama kuliah dulu, aku tahu aku orang yang insecure, orang yang minder, gak percaya diri. Terus juga ngerasa bahwa bisa gak ya berguna buat orang. Maka dari itu, ayo deh teman-teman, kita mulai aja dulu. Gak usah kebanyakan mikir, langsung aja eksekusi. Kak, aku udah mulai nih riyadhahnya. Tapi masalahnya yang sulit itu menjaga keistiqomahan. Gimana caranya biar tetap lanjut riyadhahnya? Gimana caranya tetap istiqomah, tetap percaya dari yang 3 hari, 40 hari, terus dilanjut lagi 40 hari kedua dan seterusnya. Nah, itu sulit banget Kak. Gimana caranya biar kita istiqomah? Tenang teman-teman, gak cuma teman-teman aja yang ngerasain kayak gitu. Aku sendiri juga sering ngerasain kayak gitu.
ngerasa kayak capek, ngerasa udah mulai kendur, ngerasa pingin berhenti. Nah, saat kalau udah ngalamin kayak gitu, aku kembali bertanya pada diri aku sendiri. Bertanya kepada diri aku sendiri, emang kamu mau, Din, hidup begini-begini aja? Tanpa harapan, tanpa makna, tanpa perjuangan. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satu quotes-nya dari Buya Hamka yang isinya, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, dari situlah kita harus punya pembeda gitu dengan makhluk Allah yang lain. Apalagi kita seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi kita harus berjuang dengan hidup kita. Apalagi kalau kita bisa punya makna untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya aku udah mulai bangkit lagi tuh semangatnya untuk tetap ngelanjutin riyadhahnya. Jadi sama kayak kalau kita punya tujuan gitu ya, kita misalnya pingin mencapai suatu tujuan, punya cita-cita, punya hajat, nah itu kan kita harus menempuh sebuah perjalanan. Dan setiap perjalanan itu harus kita mulai dengan satu langkah nyata. Oleh sebab itu, mulai aja dulu, gak usah kebanyakan mikir. Kalau di tengah perjalanan kita jatuh, bolehlah kita istirahat sejenak, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi. Kalau kata pepatah Jepang, itu namanya Nana Koro Byaoki. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jangan pusing, jangan bingung, jangan galau, jangan larut dalam kesedihan. Buat apa? Hidup kita ini gak lama, 60-70 tahun, berakhir. Capek kita mikirin dunia, ujung-ujungnya juga mati. Maka tinggalkan tuh semua yang buat kamu pusing, yang buat kita pusing, buat gak nyaman, buat gak enak, tinggalkan semua. Kita ingat Allah Ta'ala saja. Kita ingat Allah Ta'ala saja. Kita kembali kepada Allah. Gak usah kita pikirin. Mikir buat mumet, mikir buat pusing. Makanya kita kembali pada prinsip ojo mikir, gak usah dipikir. Serahkan semuanya kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Jalankan tugas yang kita mampu jalankan. Memang kalau kita mampu berusaha, ya udah pergi ke toko, ke sawah, ke kantor, kerjakan yang bisa dikerjakan. Semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan fikir kita dengan zikir. Karena zikir kalau benar, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu, jiwa itu menjadi tenang. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Jadi, ayo teman-teman, kita mulai aja dulu. Gak usah kebanyakan mikir, gak usah kebanyakan nanya-nanya lagi, tapi langsung aja dieksekusi. Hari ini juga, detik ini juga. Bisa dimulai dengan ngamalin sholawatnya dulu, atau nanti nih setiap kali ada azan, panggilan sholat, kita langsung pasang badan, kita langsung datang kepada Allah. Kita berjuang untuk hidup kita dengan sungguh-sungguh semaksimal yang kita bisa untuk selalu datang kepada Allah. Minta terus kepada Allah, masalah nanti hasil akhirnya seperti apa, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena takdirnya, rencananya pasti yang terbaik untuk setiap hambanya. Ayo kita yakin bareng-bareng, kita istiqomah bareng-bareng. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang salah dalam video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.